Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Natasari, NPM 1921020571 dari kelas C semester 6 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan kebijakan publik. Baiklah, yang pertama pengertian kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan yang bisa adanya suatu keputusan atau tidak adanya suatu keputusan. Selain itu, kebijakan publik adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan itu bukan saja berperan pada ilmuwan administrasi, tetapi juga berperan dalam mengoreksi berbagai kebijakan dan kesalahan. Pada studi ini akan banyak disinggung keterkaitan dari studi kebijakan dengan tujuan-tujuan praktis. Misalnya, kebijakan publik memiliki hubungan yang erat pada kebijakan administrasi. Selanjutnya, latar belakang suatu munculnya studi kebijakan publik. Pertama, ada pemikiran bukan suatu yang baru ada. Kedua, sebagai studi disiplin ilmu yang ditinjau dari literatur pada bidang kampus. Selanjutnya, mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Karena terjadinya sebuah masalah. Contohnya, karena adanya permasalahan dalam pemerintah. Semakin tingginya publik, senjata kebijakan publik harus didengarkan oleh masyarakat dalam perkembangan. Kedua, semakin tinggi tuntutan publik, semakin tingginya pula suatu kebijakan publik. Contohnya peraturan JHT atau jaminan hari tua. Sebelum mengeluarkan jaminan hari tua, seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Ketiga, adanya suatu wabah yang mungkin dapat membahayakan nyawa masyarakat. Dan yang keempat atau terakhir, suatu kebijakan publik harus dilihat masalah harus terbagi menjadi dua bagian, yaitu masalah waktu dan keadaan. Untuk masalah waktu, contohnya yaitu masalah lalu lintas. Ada juga masalah kesehatan dan masalah pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pembakaran hutan, dan ada masalah energi. Masalah keadaan, contohnya pencemaran lingkungan yang tidak hanya ada di negara maju saja, tetapi di negara yang berkembang seperti negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Contohnya seperti pembakaran hutan dan limbah pabrik yang tercemar. Lalu ada masalah energi atau kelangkaan pada minyak goreng. Pemerintahan yang menyusahkan dan memberatkan suatu masyarakat pada negara itu sendiri. Contohnya seperti saat ini di Indonesia yang mengalami kelangkaan pada minyak goreng untuk bahan pangan dan energi. Lalu ada bagaimana kebijakan publik di negara berkembang. Kebijakan publik di negara berkembang. Pertama, ada rencana pembangunan yang merupakan cara pemerintah yang hanya ingin mencapai sesuatu melalui mobilitas yang ada. Kedua, yang dapat merangkai untuk memecahkan segala sesuatu masalah yang ada di suatu bangsa.
Ketiga, masalah harus terbagi menjadi waktu dan perkembangan dan juga kemajuan suatu masyarakat. Keempat, masalah yang berbeda dan terus terjadi akan menimbulkan suatu kebijakan yang baru. Menurut Anderson, kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yaitu pertama, kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kedua, kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan publik bahwa dibuat merugikan masyarakat secara luas. Contoh kebijakan publik positif, yaitu kebijakan publik didasarkan pada undang-undang bersifat otoritatif. Contoh kebijakan publik bersifat negatif, yaitu bahwa kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Lalu ada 3 tahap proses kebijakan publik menurut Yonis. Pertama, ada formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Lalu ada menurut Gornes ada 5 proses kebijakan publik. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, formulasi. Ketiga, legitimasi. Keempat, aplikasi, dan kelima, evaluasi. Selanjutnya ada menurut Starling ada 5 proses kebijakan publik. Pertama, identifikasi of need. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain yaitu menganalisis data atau sampel data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan terkait peramalan. Selanjutnya ada formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Selanjutnya ada adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan terkait pelanggaran. Selanjutnya ada pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan, penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya. Dan terakhir ada evaluasi yang mencakup penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, editing, dan evaluasi mendadak. Kebijakan publik secara luas diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu. Sedangkan publik adalah hal atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat secara luas. Ciri kebijakan publik. Pertama, sangat kompleks. Kedua, prosesnya bersifat dinamis. Ketiga, komponen-komponen beraneka ragam. Keempat, peran masing-masing substruktur berbeda. Kelima, memutuskan. Keenam, sebagai pedoman umum. Ketujuh, untuk mengambil tindakan. Kelapan, diarahkan pada masa depan. Kesembilan, terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
Ke-10 secara formal dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ke-11 apa yang tercermin dalam kepentingan umum. Dan yang terakhir dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Selanjutnya ada tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu ada fase dan karakteristik. Fase penyusunan agenda, karakteristiknya adalah para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Kedua yaitu fase formulasi kebijakan. Karakteristik, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Ketiga ada fase adopsi kebijakan. Karakteristiknya yaitu alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Keempat ada fase implementasi kebijakan. Karakteristiknya, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Yang kelima ada fase penilaian kebijakan, yaitu karakteristik unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif. Kelima ada fase penilaian kebijakan. Karakteristiknya yaitu unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap yang berikutnya, dan tahap terakhir atau penilaian kebijakan dikaitkan dengan tahap pertama atau penyusunan agenda, atau tahap di tengah dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan dapat kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap secara tidak langsung. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan seperti tahap tertentu. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan seperti ditunjukkan dalam segi 4 atau tahap-tahap pembuatan kebijakan, dan oval yang digelapkan atau prosedur analisis kebijakan. Terdapat sejumlah cara di mana penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Pertama ada perumusan masalah. Dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Kedua, lalu perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang penyebab-penyebabnya, memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
Selanjutnya ada peramalan, dapat menyediakan pengetahuan relevan dengan kebijakan tentang masalah akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan yang mengestimasi kelayakan politik atau dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan. Selanjutnya ada rekomendasi, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat beresiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring, menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya. Ini dari kebijakan membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Dan selanjutnya ada evaluasi atau penilaian, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dengan yang benar dan dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai beberapa jauh masalah kesimpulan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Kebijakan publik dan administrator publik. Bergabung dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya. Setiap orang dimanapun berada, para pemegang saham tersebut tidak memberikan suara setiap 4 atau 5 tahun, tetapi setiap jam, setiap hari melalui pialang dari teras rumah mereka. Apabila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara atau pemerintah suatu negara tidak lagi kredibel, maka mereka beramai-ramai akan menjual saham, sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah. Singkat kata, globalisasi negara di mana modal tidak lagi memiliki bendera nasional dan mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara. Untuk Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Tonggak Sejarah Nomor 7 Tahun 1994 yang meratifikasi perjanjian pendirian WTO pada November 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia.
Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dapat dipercaya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dihujat sebagai liberalisasi juga yang meminggirkan sebagai anggota masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah. Di Indonesia, investasi asing tetap merupakan salah satu kontroversial. Jarang ada kritik tentang pembangunan, yang ada mengatakan bahwa investasi asing telah menciptakan koloni Jepang dan memperparah status ketergantungan Indonesia terhadap asing. Investasi asing telah menekan penguasa pribumi, tidak menempatkan tenaga kerja pada tempatnya, dan hanya sedikit memberikan kontribusi dalam teknologi baru dan modal. Hingga tahun 2011, kini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetap dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia sebagai undang-undang penanaman modal asing. Namun percaya atau tidak, dampak dari diberlakukannya undang-undang ini secara terus-menerus dapat menyebabkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya terkait tentang materi kebijakan publik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Haidir Saputra, SH, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.